Itu karena beban 20 SKS itu ya. ya 20 SKS kalau nggak dapat apa-apa ngapain gitu. Iya. Ngapain kalau cuma mau nulis skripsi biasa 4 SKS cukup. Nah, mereka ini It's about life. It's about love. It's about us. Tapi minimal dari sisi tiga kita sudah menjelaskan beda antara peneliti dan pasiensi. Kira-kira yang belum kalian paham. Di hari ini apa yang kita lakukan, Jo? hari ini kita pertama mereview penelitian hibah dari kampus ya, dari kampus kita. Iya, Trunojoyo. Iya, aku sama mater kene. Kita mereview penelitian saya dan kelompok saya terkait dengan hibah penelitian. Nah, sekaligus transfer knowledge ya, terutama kepada mahasiswa Fakultas Hukum ini, karena saya bidangnya hukum ya Dewe, bidangnya hukum. Terus mereka kan selama ini selalu mendapat dalam proses pembelajaran sudut pandang hukum sebagai ilmu murni, ilmu hukum. Ya. Nah, mereka kita ajak sekarang untuk masuk ke penelitian yang melibatkan variabel-variabel lain sebagai ilmu bantu untuk melengkapi hasil penelitian kita. Ini kan ada 3 penelitian ya. Yang pertama kan kaitannya hukum dan ketahanan pangan. Ya. Kemudian hukum dan apa sih itu ya? Ketersediaan lahan jagung. Ya, ada 2 penelitian tentang isu ketahanan pangan. Kemudian 1 hukum dan pariwisata. Ya? Hukum dan pariwisata. Objek penelitian di mana lu? Objek penelitian itu ada di Lokusnya? 4 kabupaten untuk ketiga penelitian. Yang mana di situ ada melibatkan OPD untuk menjadi subjek dalam penelitian ini, yang mana itu kita mendapatkan informasi dan data untuk kita mendapatkan apa yang seharusnya atau temuan-temuan yang ada di penelitian nantinya untuk dilaporkan menjadi laporan akhir. Nah, dinas-dinas OPD itu Mas, kalau persatu aja berkaitan dengan pariwisata. Pariwisata itu 4 kabupaten ini di Madura ya? 4 kabupaten di Madura. Kenapa kok pilihannya itu 4 kabupaten di Madura? Gitu ya. Ya, karena pilihan itu kan berkaitan dengan rencana induk penelitian dari universitas. Nih. Oke. Jadi rencana induk penelitian Universitas Trunojoyo Madura itu sudah ditetapkan bahwa penelitian dari Universitas Trunojoyo Madura, termasuk yang kita lakukan itu nanti akan itu untuk semua fakultas ya? Untuk semua fakultas berarti akan berbasis kepada karakteristik lokal Madura terkait dengan keunggulan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan lokalistik Madura, supaya kampus ini kan kampus yang ada di Madura dan berdampak kepada masyarakat yang ada di Madura. Apa sih riset kita itu supaya bisa berdampak langsung ke masyarakat itu sih. Nah, maksudnya kebijakan itu baru tahun ini atau kebian memang begitu? Sudah beberapa tahun ini memang riset kita diarahkan untuk sana. RIP kita memang ke sana gitu. Fokus di lokal, khususnya di Madura memang. Apalagi kebetulan hanya ada 1 perguruan tinggi negeri ya? Ya. Di Madura ya. Ya, ada 1 lagi kan Politeknik, bukan universitas. Oh iya. Nah, ini
yang istimewa dari proses ini kan apa namanya? Ini melahir di era kampus Merdeka Ya. belajar ya. Jadi penelitian ini terus SKS jadi berapa? 20 SKS. 20 Konversinya 20 SKS. Ya. Apa yang membedakan selain secara formal administratif dia 20 SKS? Iya. 20 SKS itu kan sebenarnya Merdeka Belajar ada beberapa program. Kalau yang diturunan dari MBKM Kementerian itu kan ada beberapa program. Salah satu yang kita lakukan hari ini adalah MBKM tentang pendampingan atau asistensi riset dari dosen, asistensi riset. Jadi mereka mengasistensi riset yang kita lakukan gitu. Apa mengasistensi riset itu ya? Ilmu-ilmu yang mereka sudah dapatkan mereka gunakan untuk membantu penelitian kita. Oh jadi ini kan kalau nggak salah kan 20 SKS itu ada banyak pilihan ya. Ada proyek kemanusiaan. Kebetulan teman-teman ini yang tadi ikut memilih untuk asistensi riset. Oke. Asistensi riset. Nah, dengan asistensi riset ini mereka mempunyai pengalaman terjun langsung riset di lapangan. Ini kita belum ngomong prakteknya, ngomong anunya dulu. Grand desainnya dulu, desainnya mereka ini akan membantu kita untuk terjun praktek penelitian di lapangan supaya mereka riset secara empirik itu seperti apa sih? Karena kan tentu saja kalau riset ilmu hukum biasanya kan kita cenderung ke normatif. Nah, sekarang kita riset empirik itu yang seperti apa? Mereka kita kasih pengalaman langsung untuk ngikut riset secara empirik. Jadi dari proses awal sampai kepada nanti terjun ke masyarakat, penyusunan laporan dan sebagainya. Termasuk hari ini kita membuat bersama-sama dengan teman-teman untuk luarannya seperti apa produknya kita nanti. Jadi kira-kira apa yang kita lakukan hari ini kan pertama kita melakukan evaluasi ya. Evaluasi terhadap proses, kemudian meresepsi lagi apa itu beda peneliti biasa dengan fasilitator, dengan fasilitator, kemudian sampai ke membayangkan luaran. Jadi mengembangkan luaran ini yang menarik kan. Aku mau membantu untuk berpikir tentang luaran di luar. Biasanya kan penelitian itu hanya dicetak begitu saja. Selesai dengan jurnal. Selesai dengan jurnal. Ini menjadi kita harus berpikir kira-kira penelitian itu supaya bisa dinikmati oleh masyarakat sampai pada level yang paling bawah. Bagaimana? Begitu ya. Iya. Apakah itu memang amanat dari kampus Merdeka dan Merdeka Belajar? Ya sebenarnya kalau kita lihat di panduan kan kita lihat di panduan nih. Jadi ada luaran ada luaran pokok, ada luaran tambahan. Nah, luaran itu sifatnya wajib. Luaran pokok wajib. Yang tambahan? Luaran opsional tambahan atau opsional. Jadi ada beberapa jenis luaran. Artinya kemudian tambahan. kalau riset itu tidak kita lakukan dengan berpikir luaran yang kayak tadi, ya enggak. Ya nggak masalah. Nggak masalah juga. Karena luaran wajibnya kan sudah terpenuhi. Luaran wajibnya siapa sih? Ya kalau bagi kita dosen kan publikasi nih. Publikasi apa? Ya jurnal. Jurnalnya kalau yang tergantung skemanya apa. Ya wes gitu tok. Kita selesai dengan publikasi jurnal, beres secara administratif ya. Cuman kan kita hari ini berpikir tidak mau menyelesaikan riset ini hanya sekedar memenuhi kelengkapan administratif gitu loh, yang kita mau ya. Kalau cuma memenuhi kelengkapan administratif, yang penting mereka selesai dengan skripsinya. Luaran skripsi itu bentuk skripsi itu adalah salah satu luaran tambahan kita membimbing MBKM. Jadi hibahnya kita dibanding membimbing MBKM, mereka selesai dengan mengerjakan skripsi, kita terbitkan jurnal, hasil penelitian kita jadi jurnal ya. Tambah satu lagi luaran tambahannya itu bisa berupa proceeding atau jurnal yang skemanya lebih di bawah dari luaran utama, ya selesai sudah sebenarnya. Kalau mau hanya memenuhi syarat administratifnya. Tapi kan ya itu tadi nih, sebagai kita punya beban moral untuk mewujudkan bahwa penelitian itu tidak hanya terjebak ke administratif report begitu ya. Iya. Tapi bagaimana dia benar-benar jadi manfaat ya. Benar. Iya, kan kembali lagi nih, kita kan sudah biasa ketika kita menikmati sesuatu dari riset ini ya, saya kan tidak bisa hanya berhenti pada ya sudah risetnya yang terpenuhi administratifnya, tapi tidak memberikan nilai lebih. Iya. Nah, tidak memberikan nilai lebih.
bahwa mereka mahasiswa MBKM ini nanti jadi apa kita nggak tahu nih. Tapi ketika kita memberikan aku masih punya dalam gambaran ya, masih punya gambaran ketika kita memberikan ilmu lebih dengan ya iki Sabtu malam Minggu ya. Iya. Sabtu malam Minggu sampai jam berapa sekarang? Dan mereka pun Jam nggak 9. disangoni. Dan mereka tidak disangoni ya. Gitu. Kita capek-capek begini, ini buat apa sih gitu loh? Kalau enggak buat ya memenuhi rasa melampiaskan beban moral kita itu Iya, tadi iya, iya. gitu loh. Iku sing apa tak rasakan hari ini aku sebagai dosen ngajar pirang-pirang tahun nih, sudah hampir tahun ke-7 sekarang ini. Itu Karena beban 20 SKS itu loh ya. ya 20 SKS kalau nggak dapat apa-apa ngapain gitu loh. Iya. Ngapain kalau cuma mau nulis skripsi biasa 4 SKS cukup. Nah mereka ini dikasih nilai asistensi 20 SKS, kalau mereka nggak dapat nilai lebih, atau nilai lebih maksudnya adalah pengalaman baru lebih yang buat yang ngapain gitu loh. Kalau kita cuma mau apa namanya Iya. ngasih nilai A, ya sudah skripsi mereka selesai. Ketika skripsinya bener wis buyar lah istilah gitu, sudah terpenuhi sebenarnya syarat. Atau bahasa administratifnya. kasarnya, lah aku kan bebas ya, karena aku bukan dosen ngomong. Kita tidak sedang memperbudak mahasiswa Iya, untuk untuk membantu penelitian yes. kita. Yes. Nah, tapi kita hari ini mikir tentang bagaimana mereka meresepsi lebih dari sekedar misalnya dalam proses penelitian dia adalah pengumpul data, tapi hari ini mereka punya mindset utuh tentang apa yang sudah dilakukan. Iya. Kita bangun nalar kritisnya. Iya. Oke. Mereka bisa berpikir kritis, mereka bisa berpikir sistematis. Itu yang logika berpikir mereka kita bangun benar-benar gitu. Dari mulai riset, gimana sih riset yang benar sehingga mereka nanti ketika jadi orang nih. Jadi selain ngomong tentang bagaimana riset ini bisa dinikmati oleh masyarakat, tapi juga mahasiswa kita tambah pinter mau enggak? Iya. Melok riset itu mereka tambah pinter atau tidak? Oh iya. Karena misal kalau kita nggak bekali itu nih, mereka nanti jadi pejabat ya. Iya. Jadi pejabat mau mengambil kebijakan, mereka hanya kalau nggak tahu, mengambil kebijakan dari ini misalnya ya, kebijakan tentang salah satu judul riset kita ya, mau menetapkan daerah wisata, ya yang penting saya tetapkan saja sudah, nanti Iya. Nah, logika berpikir Pemahamannya semacam tidak utuh. tidak utuh. Sehingga mereka nanti ke depan punya gambaran, kalau saya mau ngambil keputusan, saya mau membuat sesuatu, ya saya harus bisa menjelaskan kenapa itu. Iya. Why-nya ketemu dulu, terus gimana caranya, dan sebagainya itu bisa. Ya itu yang ya kita kenapa kok mau nggarap ini secara serius. Kamu kan yang dampingi di lapangan. Iya. Sebagai dosen kan kamu mendampingi di lapangan. Bagaimana kamu memposisikan penelitian ini yang 20 SKS dengan pendekatan treatment mereka sebagai tim penelitimu di lapangan? Kalau tadi kan stretching point secara proses back office-nya ya. Nah, back office-nya kan kita perdalam materinya dan sebagainya. Tapi di lapangan ya apa bedanya? Nah, kalau di lapangan itu kan ada ini kan 3 penelitian, ada 5 mahasiswa yang ikut terlibat dalam hal itu. Terus, nah itu memang kita bagi di tiap kabupaten itu ada beberapa. Memang contoh semisal Gita dan Dimas itu ada di 2 kabupaten. Nah setiap harinya yang pastinya Gita dan Dimas ini mendapatkan data di tiap OPD yang memang itu untuk kita ini ya wawancarai dan untuk mendapatkan data berkaitan dengan penelitian. Nah, yang di 20 SKS itu berapa bulan berarti lamanya? 20 SKS, Kalau 20 SKS itu dikonversikan. Waktu jadi berapa? Seminggu itu kalau 20 SKS berarti 20 jam. 20 jam. Seminggu. 20 jam. Kalau kemudian mereka memilih meneliti, harusnya penelitian ini bisa lebih in-depth dong dari penelitian yang Harusnya bisa lebih in-depth karena mereka punya waktu yang makanya ketika mengambil MBKM asistensi penelitian nih, mereka cuma boleh memprogram maksimal 1 mata kuliah
plus skripsi yang jadi salah satu pengeluaran dari MBKM ini. Iya. Wis, Jadi mereka sama sekali nggak kuliah kan? Nggak kuliah, Ini, fokus artinya untuk kemudian apa yang kamu lakukan tadi itu bukan dalam posisi mereka sebagai peneliti semata. Ini proses mengajar mengajar. proses belajar mengajar gitu. Proses belajar mengajar ini tadi yang kita lakukan. Karena mahasiswa itu yang ikut terlibat itu kan Dan skripsi. itu menariknya MBKM ya, ketika dia dieksplor betul, kita justru bisa melakukan proses pengajaran di luar kelas ya. Iya. Bahkan di rumah kontrakan kayak gini. Di hotel kontrakan begini bisa ya. Bisa melakukan proses belajar mengajar di mana aja gitu sebenarnya. Kalau itu mau dilakukan. Kalau mau lo ya. Tapi kalau mau tidak ngapa-ngapain ya bisa libur Iya 20 bisa jam aja. seminggu bisa, ya. bisa libur 20 jam seminggu nanti yang penting ketika bimbingan skripsi sudah selesai skripsinya mereka sidang ikut sesuai jalan jadwal. Mereka nggak dilibatkan atau bagaimana bisa saja gitu. Pilihan. Wajar Mas Fauzin kemarin ngomong jangan sampai MBKM ini terjebak ke laporan administratif belaka ya. Iya. Benar. Iya. Karena Rencana Induk Pariwisata Nasional DA dan Kabupaten ini ternyata dia integral, harusnya jadi satu sehingga Pemkab itu wajib bikin. Tapi realitanya baru Sumeneb yang membuat. Itu jalannya kecil betul. Nah, kalau ini tidak dibuat maka infrastruktur itu nggak akan ikut, kebijakan yang lain nggak akan ikut. Harapannya kemudian mereka tidak berhenti jadi nelayan gitu loh. Kira-kira ngono. Wisata atau wisata halal. Pariwisatanya ini loh mau dibawa kemana itu bingung. Ya, ada syarat-syarat vaksin untuk kita mewawancarai di sana. Nah, di situ kan di tiap OPD kan beda-beda ya. Kadang memang kendalanya memang berkaitan dengan pandemi, juga kendala juga berkaitan dengan waktu. Jadi kan untuk waktu itu di setiap kabupaten setidaknya data yang kita kumpulkan itu 1 minggu dan itu pun masih belum cukup untuk mendapatkan data ataupun informasi. komunikasikan dengan orang lain, dengan masyarakat, maka juga akan menjadi percuma gitu loh. Akan menjadi seperti yang kita bahas tadi, itu menjadi songgok kertas tumpukan saja gitu loh, yang nggak berguna juga kalau kita tidak mampu mengkomunikasikan dengan orang hasil pemikiran kita. Nah, dalam proses ini mereka kan sebenarnya punya kesempatan untuk bertemu langsung, berinteraksi langsung dengan stakeholder, dengan masyarakat. Sehingga mereka bisa ketika menerapkan ilmu hukum ya dalam hal ini adalah membuat penelitian, membantu saya dan menulis skripsinya sendiri, mereka punya gambaran, oh ternyata dasolen, dasen dan sebagainya itu gimana sih bedanya di mana? Oh, nggak cuma pakai kacamata kuda. Kita verifikasi data kan, mereka kenapa kok bisa menyebutkan dan dijawab nggak ada data cuma gitu dok? Apakah selesai dengan dijawab nggak ada datanya atau selesai? Nah, mereka harus bisa menarasikan atau menceritakan. Kira-kira ketika menjawab itu orangnya gimana sih nganunya? Nah, itu kan mereka harus mampu untuk lebih dari itu, loh. Hanya sekedar tidak, ya sudah enggak nemu, enggak nganu, cuma gitu dok, ya selesai kalau gitu. It's about life. It's about love. It's about us.